Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar mengenai membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Nanti dari pembelajaran ini diharapkan kita bisa mengetahui siklus atau daur hidup yang terjadi pada makhluk hidup, baik itu yang melakukan metamorfosis, artinya perubahan bentuk ya, ataupun yang hanya berubah dari sisi ukuran saja, artinya bentuknya sama. Oleh semuanya, silakan dibuka halaman 6 dan 7. Di sini bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak, dan pada dasarnya perkembangbiakan ini adalah untuk melestarikan jenisnya. Kemudian sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup sejak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya, itulah yang disebut dengan siklus atau daur hidup. Bisa dilihat di gambar di sini, mulai dari telur, kemudian menetes jadi anak ayam, kemudian jadi induk anak bebek, kemudian bebek dewasa. Begitupun dengan kucing melahirkan jadi kucing, anak kucing remaja, kemudian kucing dewasa. Tapi kakak soleh semuanya, tidak semua makhluk hidup yang dalam siklus hidupnya atau perkembangan hidupnya itu dia dalam bentuk yang sama. Coba bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di yang kupu-kupu. Kita lihat kupu-kupu dari telur jadi ulat, kemudian dia jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Kita bisa bandingkan dengan kucing. Kucing dari pertama lahir bentuknya atau rupanya, wujudnya sama. Kucing kecil, kucing besar, kucing remaja, kemudian kucing dewasa itu sama-sama seperti kucing pada umumnya. Artinya dia hanya ukurannya saja yang berubah, yang berkembang. Nah, ini disebut dengan siklus hidup atau perkembangan hidup atau daur hidup yang tidak melakukan metamorfosis. Beda dengan kupu-kupu atau capung. Di sini terlihat sekali perbedaan bentuknya ya. Kita lihat dari telur, kemudian tidak bersayap, kemudian jadi capung dewasa yang bersayap. Nah, makhluk hidup yang dalam perkembangan hidupnya, dalam siklus hidupnya dia melakukan perubahan, maka ini disebut dengan daur hidup hewan dengan metamorfosis. Artinya yaitu daur hidup hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya. Tadi bisa dilihat mulai dari telur, kemudian jadi ulat, setelah ulat jadi ulat dewasa jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Dia melakukan metamorfosis, artinya dalam siklus hidupnya, perkembangan hidupnya, dia berbeda bentuk dari induknya. Tapi
Daur hidup hewan dengan metamorfosis ini pun ternyata dibagi dua lagi. Ada yang metamorfosisnya sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna tadi dicontohkan dengan kupu-kupu, atau kita bisa lihat juga di sini pada katak. Katak bisa dilihat di sini perkembangan hidupnya, siklus hidupnya dia berubah bentuk dari induknya. Dilihat dari katak dewasa sini ya, bertelur, kemudian jadi beludu, kemudian jadi kecebong, kemudian semakin mengecil dan dilihat di sini menjak dewasa ekornya mulai menghilang dan jadi ini yang dewasa. Atau kita bisa lihat lagi pada lalat. Lihat lalat. Nih, lalat dilihat perubahannya dia berbeda ya. Lihat. Dia berbeda, lihat di sini. Untuk mulai dari telur kemudian berubah jadi kayak begitu ya, mulai jadi telur, jadi kayak belatung gitu ya, kemudian agak besar, kemudian jadi lalat dewasa. Nah, tadi itu contoh yang metamorfosis sempurna. Tapi ternyata ada juga yang tidak sempurna, artinya perubahannya tidak terlalu signifikan. Kita bisa lihat di sini di capung, di belalang. Di belalang mulai dari telur, kemudian ada belalang yang tanpa sayap, kemudian ada belalang dewasa yang dengan sayap. Atau kita juga bisa morfosis yang tidak sempurna, kita juga bisa lihat di kecoa. Nah, adapun daur hidup hewan yang tanpa morfosis itu seperti ayam, kucing, kambing, dia perubahan atau perkembangan hidupnya dia hanya berbeda dari ukuran saja, tidak berbeda bentuknya. Jadi kita simpulkan bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Salah satu tujuan dari berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Dan sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu, suatu perkembangan makhluk hidup sejak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya, itu disebut dengan siklus atau daur hidup. Siklus atau daur hidup, siklus hidup atau daur hidup itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu siklus daur hidup dengan metamorfosis. Artinya daur hidup hewan atau makhluk hidup yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Daur hidup hewan yang dengan metamorfosis ini ada dua, yaitu yang dengan metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu, katak, lalat gitu ya. Dan ada yang dengan metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada kecoa atau belalang. Dan satu lagi yaitu untuk daur hidup hewan yang tidak atau tanpa metamorfosis,
yang tanpa metamorfosis artinya daur hidup atau siklus hidup makhluk hidup yang diawali dari lahirnya atau menetasnya. Misalkan ada hewan-hewan yang bertelur ya, yaitu hewan yang bentuk tubuhnya sama dengan tubuh induknya. Contoh, ayam, bebek, angsa, burung, atau kucing, kelinci, kambing, atau juga manusia. Nah, itu yang bisa disampaikan tentang siklus hidup makhluk hidup atau daur hidup makhluk hidup. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.